Guys, liatin coba Snappy lagi ngapain tuh di pojok sana tuh. Kebiasaannya dia seperti itu tuh guys, berenang-berenang sendiri di pojokan, di bawah air terjun. Mungkin dia pikir lagi pengen spa kali ya, sambil dipijit-pijit gitu kepalanya dengan air yang jatuh dari atas. Rasanya sih memang enak. Hehe. Ya guys, hari ini saya mau sharing sedikit ke teman-teman tentang peralatan apa aja yang saya pakai untuk keeping si Snappy kura-kura common snapping turtle guys, atau CST. Sebelumnya saya belum sempat bikin daftar atau list dari barang-barang atau peralatan apa aja yang saya gunakan untuk si Snappy ini guys. Yuk disimak ya guys. Oke, kita mulai pertama dari kontainernya ya guys, yang saya pakai untuk keeping si Snappy. Saya menggunakan kontainer merek Sinpo di sini, tipenya Hercules, modelnya yaitu CB150, artinya yang bisa menampung sampai 150 liter. Merek apa aja bebas guys, yang penting ukurannya seluas ini, karena yang saya cari merek ini yang paling murah sih guys daripada merek yang lain. Dan saya isinya juga kurang lebih airnya setengahnya aja guys dari tinggi kontainernya. Kalau mau diisi penuh juga boleh, cuma saya punya feeling kalau kontainer ini sepertinya nggak kuat menampung beban air kalau misalnya diisi sampai full guys, karena dia plastiknya tipis ya guys. Dia nggak seperti kontainer yang terbuat dari fiber. Kalau fiber kan dia kuat, ada fibernya gitu loh guys. Oke guys, selanjutnya kita bergerak ke ini dia guys. Ini namanya filter eksternal atau kanister. Saya di sini pakainya yang merek Oase. Mesinnya buatan Jerman ya guys. Jadi untuk kanister saya sengaja cari yang agak bagusan dikit supaya nggak banyak timbul masalah guys. Biasa kanister ini kalau yang asal-asal kan takutnya suka terjadi kebocoran. Nah itu saya nggak mau dipusingin dengan hal-hal seperti itu guys. Jadi ini juga atas rekomendasi dari teman saya juga. Nanti semua item yang saya sebutkan di video ini akan saya berikan linknya di bagian deskripsi ya guys. Ini selang air bisa beli di toko bangunan. Terus ini apa, dudukan lampu ya guys. Ini bisa beli di toko listrik.
banyak yang jual. Oke, di sini saya menggunakan lampu UVB. Lampu UVB adalah lampu pengganti sinar matahari ya guys. Dia tidak memancarkan panas, tapi dia memancarkan sinar ultraviolet yang diberikan oleh matahari. Jadi sebenarnya kura-kura yang dibutuhkan itu adalah sinar UVB ya guys, karena UVB itu berfungsi untuk memperlancar metabolisme yang ada di dalam tubuh kura-kura guys, termasuk penyerapan kalsium untuk tulang mereka, juga sistem pencernaan mereka bisa menjadi lebih baik. Selanjutnya kita move to box media filter. Nah, di sini saya ada pakai dua box filter ya guys. Yang tadi oase, yang satu lagi ini yang biasa. Ini namanya top filter. Ini bisa beli di toko ikan. Hampir rata-rata toko ikan pasti ada jual. Ini saya beli yang ukuran yang paling besar, yang jumbo ya teman-teman. Nanti kalau mau cari juga yang jumbo, karena dia kontainernya kan besar. Di dalamnya saya pakai kapas hijau, terus polosan. Kok nggak pakai apa-apa? Nah, yang ada isinya itu di tempat oase tadi, di dalamnya itu saya kasih full bioring. Nanti saya lampirkan juga link topeknya di bagian deskripsi ya. Jadi box yang hitam ini saya cuma sebagai media backup aja guys, double saring. Jadi apa yang sudah disaring di oase tadi, kalau misalnya ada yang lolos, disaring lagi di media box hitam ini. Jadi airnya seperti teman-teman lihat, bisa selalu kelihatan bersih dan jernih ya guys. Kalau airnya bersih, kura-kura kita happy juga guys. Terus pipa inletnya di sini yang teman-teman bisa lihat sekarang ini saya modifikasi sendiri, minta bantuan dari tukang ledeng dekat rumah, minta dia modifikasi. Ujungnya itu dikasih semacam check valve, jadi dia cuma bisa masuk satu arah dan nggak bisa keluar lagi. Jadi ini sebenarnya untuk antisipasi pada saat kalau terjadinya pemadaman listrik secara tiba-tiba guys. Kalau listriknya putus, otomatis mesin oase ini kan mati. Berhubung ada check valve ini, air yang di dalam mesin oase nggak akan keluar lagi ke dalam tank. Jadi pada saat listrik datang lagi, dia bisa nyetop lagi. Jadi sistemnya seperti itu ya guys. Kenapa saya pakai check valve ini? Sebab ini ada alasannya nih guys. Sebab saya meletakkan kanister dengan kontainer di satu permukaan yang sama. Secara teori,
kontainer ini posisinya harus lebih tinggi dari si kanister, tapi saya taruhnya sejajar guys. Jadi kalau sejajar, pada saat listrik mati, airnya akan turun semua ke kontainer lagi, sehingga di dalam kanister ini airnya jadi berkurang, dan penyakitnya kalau listrik datang lagi, dia tidak akan bisa menyedot air, dan itu akan bisa fatal terhadap mesin di dalam kanister ini. Oleh sebab itu, saya pasang cek valve tersebut yang tadi saya tunjukkan di video sebelumnya ya guys. Tapi kalau misalnya kontainer kita posisinya lebih tinggi dari kanister, nggak perlu pakai cek valve, nggak apa-apa guys, aman-aman aja. Jadi ini pengecualiannya guys, karena saya taruhnya di lantai yang tingginya sama, makanya saya modif lagi dengan menggunakan cek valve. Oke guys, jadi kira-kira itu yang mau saya sharing ke teman-teman, bagi teman-teman yang baru mau setup tank, khususnya menggunakan kontainer untuk pelihara kura-kura CST. Mungkin bisa jadi masukan buat teman-teman semua, biar ada bayangan apa kira-kira yang perlu dibutuhkan. Nah, CST sebenarnya bisa dipelihara juga tanpa menggunakan filter guys, cuma penyakitnya itu satu, teman-teman harus ganti air secara rutin hampir tiap hari guys, karena CST ini tipenya dia adalah kura-kura yang sering sekali berganti kulit guys. Jadi kalau lihat tuh di lehernya guys, itu kayak ada selaput-selaput di bagian samping kaki depannya. Itu kalau misalnya teman-teman nggak pakai filter, awalnya saya juga nggak pakai filter guys, wah airnya kotor, cepat sekali kotor. Kotornya bukan karena kotorannya ya atau pupnya ya, tapi karena ini selaput putih yang lepas, itu mengganggu sekali pemandangan. Jadi saya sarankan kalau mau pelihara CST, kalau bisa pakai filter supaya kita nggak capek ganti air tiap hari dan airnya selalu terlihat jernih. Kita mandangi kura-kura kita juga jadi betah lama-lama guys. Ya paling itu aja yang bisa saya sharing di video ini. Kalau ada yang ingin ditanyakan seperti biasa, tinggal tulis saja di bagian komentar, saya akan baca semuanya dan saya akan coba jawab sebisa saya sesuai dengan pengalaman yang sudah saya dapatkan di sini. Oke, sampai jumpa ya guys.